Banjir air mata di pemakaman massal puluhan korban kecelakaan maut Tanjakan Emen. Seperti apa duka keluarga korban? Tunjuki koleksi ular barunya, Lucky Hakim malah terkena gigitan ularnya hingga berdarah. Lantas apa tindakan pertama Lucky pasca digigit ular? Dewi, pemeran Laras dalam sinetron TOP, mencoba membantu penjual pecel dengan berjualan pecel keliling keluar masuk gang. Bagaimana aksi Dewi merayu pembeli hingga tangis haru melihat perjuangan penjual pecel. Mengharukan, hujan air mata dari sanak keluarga mewarnai pemakaman 22 dari 27 korban meninggal akibat kecelakaan maut Tanjakan Emen, Subang, Jawa Barat. Ke-22 korban yang kesemuanya warga Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan kemarin dimakamkan secara massal dan berdampingan di tempat pemakaman umum Legoso, Ciputat, Tangerang Selatan. Guna membantu proses pembuatan liang lahat dan juga penguburan puluhan korban tersebut, bahkan sampai harus dikerahkan mesin alat berat. Hujan air mata dari keluarga korban pun tak dapat dibendung lagi saat satu persatu jenazah diturunkan ke liang lahat. Saking berdukanya, salah satu keluarga korban yang kehilangan kedua orang tuanya sekaligus bahkan nyaris pingsan di tepi makam yang berjejer tersebut. Dan seperti inilah duka yang memayungi pemakaman massal puluhan korban kecelakaan maut Subang. Awas, geser dulu semua. Sama-sama, sepanak itu kali ya, masanya sama-sama. Yang meninggal bapak sama ibu saya, dua-duanya. Saya nggak tahu mbak, karena saya kan nggak nganterin, kan 4:30 mbak berangkatnya tuh mereka. Saya aja nggak tahu bapak sama mama saya tuh berangkat dari rumah, nggak pamit, mereka biasanya pamit, jadi kita nggak ada yang tahu. Mama bilang memang mbak, mama mau ke Bandung. Saya mau ke Bandungnya kemana? Ke Maribaya. Saya bilang, kalau mama mau ke Bandung kota boleh ma, tapi kalau ke Maribaya jangan. Lagi musim longsor, hujan, saya takut kenapa-napa. Saya udah firasat, waktu ngomong gitu, udah firasat saya. Ya Allah.
saya udah coba ngomong gak usah pergi Ma, cuman kata mama gak enak Mbak sama yang lain. Iya mereka kan memang kemana-mana selalu bareng-bareng Mbak, rombongannya itu gak pernah enggak pamit. Biasanya kalau mau berangkat itu pasti bangunin Mbak walaupun kita tidur. Mbak, mama berangkat ya, jagain rumah. Ini kita bertiga anak yang gak ada yang dipamitin. Mudah-mudahan mama sama bapak diterima di sisi Allah. Saya nyesek. Cuman dia pesan setelah dia ngasih sarapan pagi itu, dia bilang ini sarapan, ntar katanya besok saya nggak masak lagi. Siapa itu yang ngomong? Liliana, adik kandung. Dia cuman itu. Agak kaget ya, maksudnya dia harus memakan korban segitu banyak dan beberapa keluarga yang ditinggalkan juga maksudnya lumayan agak tragis, kayak misalkan anak umur 3 tahun yang harus ditinggalkan mama papanya, terus ada anak bayi juga yang harus ditinggalkan sama ibunya, itu kasihan banget gitu. Mereka pergi buat seneng-seneng, buat Evan, ternyata harus dapat kayak gini gitu. Kasihan banget, sedih banget sih aku dengarnya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, saya Fabi Marcelia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, karena walaupun hanya baca, hanya lihat, tapi saya merasakan apa yang kalian rasakan gitu, apa rasanya kehilangan. Baru tadi saya diceritain sama kakak saya ada kecelakaan bus yang memakan korban hampir 30 orang. Ya sedih lah kalau melihat ada kecelakaan yang memakan korban sebanyak itu. Kita melihat kecelakaan satu korban aja rasanya sedih banget. Bagaimana dengan korban sebanyak itu, yang pasti prihatin gitu. Jadi memang kita tidak bisa menghindari maut ya. Kecelakaan maut di Jalan Raya Subang, Bandung atau yang dikenal sebagai Tanjakan Emen terjadi Sabtu petang lalu. Satu dari 3 bus yang membawa rombongan warga Pisangan yang melaju dari arah Bandung menuju Subang tiba-tiba saja oleng dan menabrak sebuah sepeda motor. Lantaran diduga rem bus blong, bus oleng ke kiri menabrak tebing dan akhirnya terguling hingga berkali-kali di tepi jalan. Jerit minta tolong dan kesakitan korban terdengar dari dalam bus dalam posisi terguling. Dari 50 penumpang, 26 penumpang didapati tewas, sementara sisanya mengalami luka-luka. Lalu seperti apa kronologis sebenarnya menurut salah satu korban selamat, yaitu Ketua RT 7. Benarkah Tanjakan Emen memang terkenal kerap memakan korban? Apa kata mereka yang mengetahui tentang Tanjakan Emen? Kan mobil nanjak tuh, pas nanjak kan langsung turunan. Itu mobil langsung kenceng sekali gitu. Saya minta, tolong di injak remnya gitu. Tapi itu mobil malah kenceng gitu, 2 kali oleng, ketiganya itu langsung kebalik itu mobil. Iya udah pasti saya udah panik, udah teriaknya udah kayak apa, tolong harus di iniin remnya, tolong diinjak, remnya diinjak. Udah pada begitu. Ya itu kan hanya sebatas cerita dari masyarakat juga yang kita nggak tahu. Ada yang bilang harus klakson, ada yang harus katanya kita nyalain rokok terus dibuang juga. Ya ada tata cara mungkin ya yang kita juga di alam nalar lah intinya. Tanjakan Emen itu udah terkenal, udah tahu, dan konon katanya begitu. Mitosnya sih harus ngerempar rokok atau apa gitu kan, mitosnya seperti itu. Tapi mungkin itu karena kalau mitos itu saya kurang kurang terlalu percaya yang kayak gitu, hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya itu sih aku sering lewat situ ya, karena kan itu kan Tangkuban Perahu, itu deket banget gitu dari rumah. Nggak deket banget sih maksudnya, tapi sering lah untuk ke situ gitu ya. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh percaya nggak percaya gitu loh. Kayak kita misalnya masuk terowongan pasti ngelakson 3 kali, ya percaya nggak percaya. Untuk mengatasi hal tersebut ya kita sebagai, apalagi kayak aku bolak-balik bawa mobil apa segala macam, kayak hari ini aku lagi pusing, itu aku nggak berani nyetir. Jadi mendingan
kalau dikuat-kuatin sih mungkin kuat, tapi kan kita nggak tahu apa yang kejadian nanti nih setengah jalan kenapa. Jadi mendingan aku kalau nggak kuat nyetir minta tolong sama suamiku. Terus mobil apa segala macam dicek, itu sih yang paling perlu. Meninggalkan duka keluarga korban kecelakaan maut Tanjakan Emen, Subang, Jawa Barat, lalu seperti apa insiden berdarah yang dialami Luki Hakim saat tangannya digigit ular anaconda piaraannya? Seperti apa tips dari Luki untuk para pecinta ular agar terhindar dari gigitan ular-ular piaraan mereka? Halo, selamat pagi pemirsa Intens. Dari berita duka insiden maut di Tanjakan Emen yang menewaskan 27 orang korban jiwa dan telah dimakamkan secara massal kemarin, inilah kabar dari Luki Hakim. Ingin menunjukkan hewan peliharaan barunya, Luki Hakim malah digigit ular peliharaannya hingga berdarah. Waduh, lalu seperti apa pertolongan pertama yang dilakukan Luki? Dan benarkah Luki Hakim tidak merasa kapok walaupun sering digigit ular peliharaannya? Sungguh mengejutkan, sebuah insiden berdarah tiba-tiba dialami Luki Hakim. Kejadiannya berawal saat Luki hendak memindahkan ular anaconda piaraannya yang baru dibeli. Sang ular yang merasa terusik langsung bereaksi. Ular yang terbiasa hidup di alam liar tersebut mematuk areal jari kelingking tangan kiri Luki. Darah segar pun langsung mengalir dari luka bekas gigitan ular. Meski tidak beracun atau berbisa, namun tangan kiri Luki tampak gemetar seiring dengan terus mengalirnya darah segar dari luka yang dialaminya. Namun lantaran tidak beracun, Luki hanya mengobati luka tersebut dengan menggunakan cairan antiseptik yang dijual bebas di pasaran. Nih saya menunjukin pemirsa, tuh saya punya cendol. Cendol. Jadi banyak pemirsa nih ularnya, saya angkat ya. Ini memang rencana mau dilepas liarkan kembali ke alam seperti biasa. Kan kalau setiap tahun kita punya kegiatan tahunan melepas ular-ular kembali ke alam. Ini bayi-bayi ular, inilah bayi-bayi ular sanca. Kalau Mbak lihat, pemirsa lihat, ular sanca yang bisa sampai 7 meter, 8 meter. Ini bayinya begini. Tuh. Ini juga yang kalau ini nanti gedenya begini. Bagus kan? Gigit. Strike dari mas. Strike. Repet. Sama anaconda. Jadi ini bukan gigit sih, dia cuman hanya nerempet aja. Kalau gigit dia benar-benar sampai robek, dia cuman kayak apa istilahnya, nabok kayak dikit lah gitu. Ya kalau gigit karena kan robeknya banyak. Jadi ini cuman satu lubang. Sementara giginya dia ada yang paling besar itu ada 16 tusukan. Ini cuma kena satu tusukan di sini. Karena tadi nerempet dia. Mulutnya begini, nerempet sedikit. Kalau tadi gigitnya begini, ya berarti atas bawah robek semua. Saya cuman cuci aja. Emang nggak takut kayak ada apa gitu mas, mungkin infeksi atau apa? Iya, mungkin infeksi bisa jadi sih, karena di mulutnya kan kotor. Belajar dari pengalaman yang baru saja dialaminya, yaitu digigit oleh ular piaraannya sendiri, Luki pun mencoba mengingatkan rekan-rekannya sesama pecinta ular untuk lebih berhati-hati saat tengah bermain dengan ular, khususnya dari golongan ular berbisa. Karena jika tidak, maka nyawa menjadi taruhannya. Lalu seperti apa tips praktis dari Luki jika para pecinta ular ingin bermain dengan ular berbisa? Oh enggak, ini kan ularnya tidak berbisa, jadi ya nggak apa-apa sih, cuman luka-luka aja.
Tadi darahnya memang banyak tapi udah kering tuh, udah tinggal bekasnya. Apanya? Iya. Oh ini juga. Tadi kamu mana? Digigit. Iya. Tapi bekas-bekasnya juga ada tuh. Ini bekas-bekas ular gitu. Jadi di antara komunitas, kalau ibu mah belum sempat ya. Mesti coba Bu, tadi mesti pegangnya itu gitu loh buat anaconda. Jadi memang di pertemanan kita, saya rasa ini teman-teman komunitas kalau nonton juga udah wajar banget kalau yang miara musang juga, wah saya kena bonus digigit musang misalnya, digigit buaya, digigit ular, itu udah satu hal yang sangat wajar dan biasa karena kan kita miara binatang yang bisa gigit. Saya piara ular digigit, oh ya iyalah gitu loh. Jadi memang hal wajar. Sebenarnya turut prihatin sama teman-teman yang melihara ular berbisa tapi cara menghandlenya tidak hati-hati. Jadi free hand ya istilahnya ya. Free hand. Terus nggak pakai peralatan, main pegang. Simulasinya misalnya ular king cobra, kan saya sering lihat banyak yang foto cium king cobra gitu. Ya memang keren, memang bisa dilakukan, tapi kan resikonya besar sekali. Kalau dia begini atau gigit gitu kan gitu, susah. Sementara digigit di paha aja, ada salah satu almarhum penari ya waktu itu yang digigit pahanya pun meninggal kan itu di paha. Apalagi kalau digigit di leher. Kan kenapa bisa gigit leher? Karena posisinya kan kita mau cium kobra begini. Lah kalau dia kesini kan gitu loh. Saya bisa mampu melakukan handling king cobra tapi dengan beberapa teman. Jadi saya ngundang teman rame-rame gitu, terus kita handle king cobranya dengan penuh kehati-hatian. Karena anak yang baru miara seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, wah kok jinak ya, terus langsung dimainin begitu aja. Nah saya cukup prihatin dan sudah banyak sekali korban. Kalau miara ya safety first lah, pokoknya itu paling penting. Kalau bisa pakai sarung tangan yang tidak tembus, terus pakai kacamata karena kalau kobra biasa tuh suka nyembur. Kalau spitting cobra itu ada. Terus pakai stick untuk megangnya gitu-gitu. Jangan terlalu. Misalnya memang mau foto itu harus dengan kehati-hatian luar biasa. Jadi jangan saya sering lihat anak-anak yang megang begini-begini tiba-tiba dimainin terus nyium king cobra begitu mudah ya. Keren sih, cuman resikonya besar. Setelah ini ada aksi dari Dewi Oktaviani, pemeran Laras di sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang tiba-tiba terenyah melihat ibu penjual pecel sayur keliling. Berniat ingin membantu Ibu Siti penjual pecel sayur, apa yang dilakukan Dewi? Nah pemirsa, di sela-sela kesibukan syuting, Dewi Oktaviani, pemeran Laras di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, mencoba membantu penjual pecel untuk berjualan keliling keluar masuk gang. Wah, seperti apa ya aksi Dewi saat berjualan pecel? Dan benarkah Dewi langsung merasa sedih dan juga terharu saat mendapati susahnya berjualan pecel? Inilah aksi Dewi Oktaviani, pemeran Laras di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Tak disangka Dewi menjadi penjual pecel sayur keliling. Dara 25 tahun itu nekat keluar lokasi syuting karena rasa iba pasca membeli pecel sayur milik Ibu Siti, wanita Parubaya yang telah menjajalkan pecel sayur selama 10 tahun terakhir. Tanpa pikir panjang, Dewi pun menawarkan diri untuk menjadi asisten Ibu Siti berjualan pecel sayur keliling kampung masuk keluar gang. Ini apa sayurannya? Bayam dan payah, buka apa itu? Udah ini toge aja deh. Toge sama apa? Mami mbak. Sama iya boleh deh. Udah berapa lama jualan Bu? Berapa jam ini? Enggak, maksudnya dari berapa Ibu awalan jualan tuh berapa tahun yang lalu gitu? Oh, ini 10 tahun ada ya mbak. Tapi dari hasil kayak gini, ini cukup buat sehari-hari? Apa? Kadang cukup, kadang enggak mbak. Kadang-kadang itu baru kontrakan 400. Susah nggak Bu jualan kayak gini? Susah kan mbak, tapi saya susah saya mas. Tapi ya susah di kampung. Ini sampai naik truk saya nggak bisa
jualan sini, nggak bisa ke sini. Emang ibu nggak ada suami? Udah lama meninggal. Udah berapa tahun yang lalu? 10 tahun ya Mbak. 10 tahun. Udah lama. Oh jadi dari 10 tahun suami meninggal, ibu langsung jualan kayak begini buat biayain anak? Kampung sih. Ibu hari ini udah dapat berapa uang? Belum? Belum, baru datang ke kampung. Oh ya udah kalau gitu aku bantuin jualan deh pemirsa, aku mau coba ini. Katanya ibu satu hari bisa dapat 50-60 ribu, itu paling besar. Jadi aku nggak kebayang susahnya ibu nyari uang itu. Ini aku mau nyobain bantuin ibu jualan, siapa tahu aku bisa membantu ibu buat jualan ya. Iya, yuk. Ini aku bantuin bawa barang-barang ibu yang ini. Ayo ibu jalan bu. Sambil menenteng keranjang berisi pecel sayur milik Bu Siti, aktris kelahiran 27 Oktober itu terlihat gembira dan penuh semangat menyusuri gang menawari pecel sayur buatan Ibu Siti kepada setiap warga yang ditemui. Melepas predikat sebagai artis sinetron, Dewi pun bahkan dengan lantang berteriak menawarkan pecel sayur buatan Ibu Siti. Dan inilah aksi Dewi Oktaviani saat mendampingi Ibu Siti berjualan pecel sayur keliling kampung. Pecel gorengan. Bu mau beli nggak Bu? Ya Bu, Bu sini Bu. Lihat dulu aja. Tulang Jawa nih. Nih gorengan ada piring di besar Bu. Siapa tahu ibu mau beli Bu, lagi mendung-mendung gini. Iya. Kertas piring Bu. Ya udah ini aja. Ya. Aduh, ibu makasih banyak. Iya. Sedih nggak kalau ada orang misalnya ibu mau nawarin tapi orangnya nggak jadi beli gitu? Enggak. Oh nggak sedih sih Bu? Enggak. Aku jadi yang marah. Pak, Bu pecel Bu. Boleh. Ya ada yang beli. Ya, beli. Ayo Pak. Pemirsa akhirnya ini ada yang beli. Bapak namanya siapa? Sutarman. Pak Sutarman. Alhamdulillah pemirsa, satu keluarga beli. Aduh seneng banget, alhamdulillah ya Bu ya. Udah agak-agak menunggu kan pemirsa, tapi alhamdulillah udah dapet lumayan 3 pelanggan. Makasih Bu Pak. Ayo kita lanjut jualan lagi kemana? Meski dikenal sebagai artis sinetron, namun perjuangan Dewi untuk memikat warga agar membeli pecel sayur Ibu Siti tidaklah mudah. Apalagi di usia Ibu Siti yang sudah mulai senja. Meski begitu, kehadiran Dewi sebagai asisten penjual pecel memberi pengaruh berarti. Banyak yang akhirnya membeli pecel sayur Bu Siti pasca ditawarkan oleh Dewi Oktaviani. Lantas seperti apa keseruan Dewi dengan para pembeli yang mengenalnya sebagai Laras di sinetron Tukang Ojek Pengkolan? Ibu mau pecelnya nggak Bu? Mana Bu sini? Mau nggak? Enggak, makasih ya Bu. Azan. Mau pecel nggak? Apa gorengan gitu? Mau nggak? Langsung beli gorengan. Nih Bu. Nih pecel. Bisa nggak ngambilin? Bisa dong. Sini Bu, ngumpul. Orang dagang kan muda amat sih. Agak aneh ya Bu ya. Bakwannya ada nggak bakwan? Ada bakwannya ada. Sama bakwan. Campur bihun nggak? Campur. Dikit. Mbak Laras 5.000 ya? Ya, makasih Bu. Nih Bu, 5.000. Bu makasih banyak ya Bu ya. Iya. Bu, pegang Bu. 5.000 ambil. Ibu maaf ya, aku cuma bisa bantuin sampai segini doang karena aku udah dipanggil tag lagi ternyata pemirsa. Jadi aku harus balik lagi ke set. Sekarang Ibu bisa istirahat dulu aja kali ya Bu ya, biar nggak capek. Lumayan kan udah ada berapa orang tadi yang beli ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya pemirsa.
Perjumpaan dan perjuangan Dewi bersama Ibu Siti menjual pecel sayur harus berakhir lantaran Dewi harus segera kembali ke lokasi syuting. Namun kesedihan memecah lantaran Dewi tak kuasa membayangkan perjuangan Bu Siti keliling kampung berjualan pecel. Lantas benarkah perjuangan Bu Siti mengingatkan Dewi pada perjuangan ibunya sebagai single parent? Hikmah apa yang dipetik Dewi usai menemani Bu Siti berdagang pecel sayur keliling kampung? Mungkin posisi si ibu itu sekarang adalah posisi ibu aku yang single parent ngurusin anak gitu. Aduh, nggak kebayang deh. Aku aja maksudnya yang mama aku masih muda, masih mungkin kalau beliau mau kerja dan aku izinin beliau juga bisa kerja. Tapi aku sebisa mungkin aku bilang sama mama jangan kerja biar aku aja yang kerja karena ya mama aku udah ngurus aku dari kecil gitu. Sekarang aku udah gede, saatnya aku buat ngebalas budi beliau gitu. Makanya aku pas tadi ngeliat ibunya itu kayak gitu dan masih ngerawat anaknya, itu aku bener-bener kayak aduh. Jadi aku banyak bersyukur lah. Aku masih dikasih kesempatan sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, jalan sama Allah buat bisa dapat kerjaan. Aku juga bisa bahagian mama aku, maksudnya bukan bahagian lah ya, merawat mama aku dengan baik. Itu sih aku lebih banyak bersyukur ke situ aja sih pemirsa. Jadi ya semoga ini jadi pelajaran juga buat kalian anak-anak, biar lebih sayang sama mamanya. Kalau misalnya yang udah nggak ada papa ya, maksudnya kasihan gitu. Maksudnya kalau kalian tahu ternyata kerja kayak gitu tuh berat banget, harus angkat-angkat kayak gitu, terus kadang iya keliling, kadang katanya dia tuh si ibunya itu nggak laku gitu ya, kadang mungkin kehujanan juga, terus ya, kasihan aja sih pemirsa. Aduh, aku nggak bisa ngomong. Digoda Raffi Ahmad soal Gempita, Rafattar mengamuk. Lantas seperti apa keseruan Rafattar saat bermain dengan Gempita? Lalu bagaimana hebohnya warga Bekasi pasca didatangi Top 10 Indonesian Idol 2018? Kabar seru dan juga menarik kali ini datang dari kebersamaan ayah dan anak Raffi dan Rafattar. Tapi bukan hanya keseruannya aja loh, karena Rafattar sempat ngamuk nih gara-gara digoda oleh sang ayah. Seperti apa sih ekspresi marah Rafattar saat digoda Raffi tentang Gempi? Lalu seperti apa pula kebersamaan antara Rafattar dan Gempita? Inilah kemarahan Rafattar saat digoda Raffi ayahnya. Rafattar yang berteman baik dengan Gempita, Putri Gading dan Gisel mendadak ngambek pada sang ayah. Pasalnya, Raffi menggoda Rafattar dan menyebut Gempita sebagai pacar Rafattar. Tak terima dengan godaan sang ayah, Rafattar pun melayangkan amukan berupa cakaran ke wajah Raffi Ahmad. Namun di balik reaksi Rafattar, ada kebahagiaan yang muncul pada Raffi lantaran putranya itu kini tengah aktif belajar mengaji. Gempi mana Gempi? Gempi? Gempi mana Gempi? Gempi itu, Gempi mana? Gempi pacarnya ya? Pacarnya. Gempi pacarnya. Gempi. Gempi kan? Papa mau telepon, Papa mau tidur sama Gempi ya, mau pagi sama Gempi, mau mandi dulu ya. Cie betul, gue cemburu sih. Kenapa itu? Cie pacar, ampun, enggak, ampun. Enggak, awal. Pacar Gempi, ampun. Temannya Gempi ya, temannya Gempi ya, temannya Gempi ya. Ampun, Papa enggak gangguin deh. Ampun. Pegang, dipegang. Abang Rafattar, coba kasih tahu Miss mana yang hurufnya ba, yang baksonya satu. Iya, gede banget sayang. Ih, pinter. Coba kasih tahu Miss mana A. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ta.
Ngajinya diajarin siapa? Ngaji diajarin siapa? Diajarin siapa ngajinya? Cepetan jawab apa? Jawab nggak? Jawab nggak? Di rumah sama Arik sama ponakannya berdua belajar. Nanti dia sekolah kan, entah ke pertengahan bulan ini udah sekolah. Siapa yang mau sekolah? Ah, tahu. Godaan Raffi yang membuat Rafathar mengamuk cukup beralasan. Lihat saja Rafathar nyatanya begitu ceria setiap kali bisa bermain bersama Gempi. Mulai dari bermain di bathtub, dinner berdua di meja mini, hingga pelukan perpisahan dari Rafathar saat Gempi hendak pulang diunggah ke sosial media. Lantas seperti apa keseruan Rafathar saat bermain bersama Gempi? Benarkah Gempi sedih setelah pindah rumah? Nempel tuh game. Iya. Yang masak siapa? Tante Gigi. Wow, enak sekali. Oh, dinner. Lagi dinner berdua ceritanya. Dibikinin telur ya. Tapi kalau Gempi udah punya rumah yang jauh gimana dong? Nanti kesini lagi naik motor. Beb, Gempi dulu, Gempi mau pulang. Bilang makasih ya, A. Makasih, O. Oh. Bye-bye. Besok. Bye-bye, kok malah kayak ke tempat tidur. Belum berasa karena masih suka main. Cuman dia udah tahu kalau Rafathar tuh rumahnya jauh gitu. Dan yang juga menghebohkan kemarin adalah saat para finalis Top 10 Indonesian Idol 2018 bertatap muka langsung dengan warga Bekasi saat menggelar meet and greet di sebuah mall. Dibuka dengan penampilan para finalis, kehebohan dan riuh penonton menyambut calon idola Indonesia langsung terjadi. Kegembiraan bersua antusiasme penonton seakan menjadi penyemangat para kontestan Indonesian Idol 2018 menghadapi babak spektakuler Top 10 yang akan tersaji malam nanti. Lantas seperti apa persiapan para kontestan menghadapi persaingan di panggung Top 10 spektakuler malam nanti? Jangan lupa untuk menyaksikan Indonesian Idol babak Top 10 spektakuler pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Aku berhenti sayang, ku tak bisa lanjutkan kisah ini bersamamu. Aku takkan mampu. Hai. Ayo. Step outside, summertime's in bloom. Oh, Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. And so sides away, but don't look back in anger. I heard you say. Aku bersyukur banget bisa masuk ke karantina, bisa masuk ke Indonesian Idol. Itu pengalaman yang sangat berharga yang pernah aku dapatkan selama seumur hidupku. Karena memang di Indonesian Idol ini dia benar-benar apa ya, aku mendapatkan pelajaran-pelajaran yang nggak didapatkan di luar gitu. Kayak misalkan bagaimana cara proses TV itu sendiri, proses syuting, proses kita cara latihannya, terus segala proses itu yang membuat
aku tuh wow, ini proses luar biasa. Ternyata memang Indonesian Idol menghasilkan orang-orang yang luar biasa dengan proses yang sekarang. Persiapan untuk perform selanjutnya yang pasti seperti biasa, doa, latihan, mental itu pasti, sama upgrade lagi sih, improvisasinya. Aku coba improvisasi yang berbeda, tapi nggak terlalu jauh dari biasanya. Paling itu sih persiapan buat perform selanjutnya. Jadi ritual aku tuh sebelum nyanyi, aku tuh sering kalau misalnya aku contohnya penampil yang terakhir. Jadi yang lain tuh lagi nampil, aku ngelatih lagu-lagunya mereka, bukan lagu-lagunya aku. Jadi aku nggak kayak mau mikirin laguku nanti pas di panggung, nanti jelek, nggak usah. Jadi nggak dipikirin lagu aku. Halo pemirsa Intens, jangan lupa untuk nonton Indonesian Idol malam hari ini di RCTI, dan juga jangan lupa untuk dukung Marian dengan cara ketik MARION, kirim ke 95151. Kamsahamnida. Terima kasih banyak, beta cinta semua. Siapa sih yang tak baper dengan kisah percintaan para remaja? Apalagi jika ada bumbu cinta segitiga. Dibintangi oleh Maxim Bauti, Agatha Chelsea, hingga Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai 22 Februari 2018 hanya di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Spectacular Show. Terdengar enak banget. Keren banget malam hari. Kamu bisa terkenal bareng keluarga, Family Superstar. Usia minimal 13 tahun, bisa nyanyi duet bareng papa, mama, kakek, atau nenek. Kita masuk ke gedung aneks RCTI lantai 1, raih hadiah ratusan juta rupiah.